maknanya ini jimat apa gitu ya. Nah, apakah itu dipakai juga pada saat pemilihan? Dusun saya. Di situ saya sudah mulai deg-degan. Deg-degan apa? Karena saya kan pendatang baru. Kalau dikatakan tukang stempel, memang kenyataannya iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Pangestu. Pangestu. Baik-baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Iya, Pak. Iya. Ini kita ketemu dalam rangka menikmati alam. Siap. Sambil ngobrol-ngobrol banyak hal tentang kegiatan kita. Kegiatan. Mantap. Nah, mengawali obrolan kita saat ini, ini ada kita. Apa ini, Pak? Kopi. Ini kopi khas Kota Jember. Kota Jember. Robusta, Pak ya? Robusta. Ini semoga menjadi inspirasi kita untuk ngobrol saat ini ya, di senja hari ini, sore hari ini. Kita berada lokasi di mana ini? Mas? Ini tepatnya di Dam Curah Malang yang sungainya itu airnya itu diambil dari Bedadung, Pak. Bedadung. Ya, dan alhamdulillah dengan adanya dam ini, sawah-sawah yang ada di wilayah Bangsal, wilayah Umbulsari bisa terairi, Pak. Bisa terairi. Ini bangunan lama ya? Lama, Pak. Ya, menurut orang-orang yang sepuh itu ketika Belanda masih ada di Indonesia, ini sudah mulai dibangun. Oh iya, teman-teman. Ini narasumber kita saat ini. Saya perkenalkan narasumber kita ini, nama aslinya adalah Ahmad Wildan Zahrawan. Ahmad Wildan Zahrawan. Ahmad Wildan Zahrawan itu artinya apa itu? Ahmad itu orang yang terpuji. Orang terpuji. Wildan itu anak. Wildan anak. Anak, ya. Zahrawan itu dari kata Zahro, artinya bunga. Bunga. Jadi orang tua saya itu punya harapan, namanya orang tua itu kan memberi nama pasti ada maksud tujuan. Jadi supaya menjadi anak yang terpuji dan bisa menjadi bunga, artinya menyenangkan orang di sekitar. Ini cita-cita orang tua. Anda cita-cita orang tua ini sepanjang perjalanan dengan terbukti, maka terkabulkan citanya. Terkabulkan. Tapi Anda kemudian dalam perjalanannya tidak terpuji, bagaimana ini? Alhamdulillah. Jangan sampai terjadi, Pak. Mari silakan. Kopinya diseruput. Ini kopi Robusta. Kopi Robusta Argopuro. Wih, mantep, Pak. Mantap ya. Mantap. Pak Zahrawan, mohon maaf saya. Silakan, Pak. Silakan. Merokok ini. Iya. Merokok karena memang saya nggak bisa lepas dari kopi dan rokok. Iya. Nah, teman-teman semuanya, Mas Zahrawan, Mas Ahmad Wildan Zahrawan atau biasa dipanggil dengan Mas Wildan, ini memiliki banyak aktivitas. Aktivitas pertama yang akan kita perbincangkan adalah Mas Zahrawan ini pernah di pemerintahan desa, tepatnya di Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, Mas Zahrawan sudah berapa lama ini di BPD? Saya di BPD itu mulai 2018, Pak. 2018 start BPD ya? BPD. Kemudian saya berjalan sampai 3 tahun sampai akhir tahun 2021. 2018 kan sudah mulai undang-undang desa kan sudah ada itu. Sudah, Pak. Kalau tidak salah masa jabatan BPD 6 tahun. 6 tahun. Ya, sama dengan kepala desa. Sama dengan kepala desa.
Ini berarti 6 tahun ya, 2018 sampai. Iya, secara regulasi seperti itu, normalnya juga seperti itu. Akan tetapi di akhir 2021 saya mengundurkan diri, Pak. Dan sebagai anggota badan permusyawaratan. Anggota badan. Wah, enggak eman-eman. Ini kan perjuangannya kan cukup berat sekali. Iya, betul. Pada saat itu masih gamang ya antara tetap melanjutkan sebagai anggota BPD atau saya harus berani melangkah untuk sama, karena saya pun meninggalkan posisi BPD ini tidak jauh-jauh dari urusan desa dan masyarakat desa, Pak. Desa dan masyarakat desa. Iya. Berarti tahun berapa itu mengundurkan diri? Saya di akhir tahun 2021. Di akhir tahun 2021 saya mengundurkan diri. Iya. Berarti berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun, Pak. 3 tahun di BPD sebagai wakil. Sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris. Mas Wildan, ini bagaimana dulu ketika ada, ini kan mekanisme ada nggak mekanisme perekrutan di BPD? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Bisa diceritakan kayak apa dulu? Jadi di tahun 2018 itu saya diberi tahu oleh salah satu perangkat desa itu bahwasannya insya Allah di bulan, kalau nggak keliru itu di bulan September itu akan ada pemilihan, karena sifatnya memang pada saat itu ternyata memang dipilih, Pak. Ini pemberitahuannya pakai selebaran, pakai banner besar itu, Pak. Jadi berarti dipasang di tempat-tempat strategis. Dipasang di tempat-tempat strategis. Akhirnya saya waktu itu ditanyai apakah Amen nggak minat, Mas, gitu. Memang pada saat itu saya juga punya komunitas pemuda, Pak, di wilayah saya. Berarti masih muda ya? 2018 itu usia berapa? Masih 28, Pak, pada saat itu. 28 tahun? Iya. 28 tahun di tahun 2018. 2018 itu. Akhirnya saya coba memberanikan diri, minta restu orang tua, minta doakan beliau berdua. Akhirnya saya coba mendaftar sebagai calon anggota BPD. Kenapa kok harus minta restu orang tua? Adakah hubungannya restu itu dengan pemberian nama tadi? Karena kembali lagi, Pak, kalau di saya sendiri maupun keluarga itu kita masih memegang prinsip-prinsip agama dan budaya, bahwasanya kita juga tetap harus selama orang tua masih ada, kita harus tetap minta doa dan restu dari orang tua. Akhirnya merestui? Alhamdulillah. Orang tua merestui? Merestui, dan pada saat itu pasangan juga merestui. Sudah berkeluarga saat itu? Sudah, dan itu masih berjalan kurang lebih 2 bulanan, Pak. 2 bulan setelah menikah? Gitu, Pak. Jadi akhirnya merestui, saya langsung berangkat ke balai desa, langsung mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan. Ada formulir yang diisi? Ada, Pak. Jadi di situ calon anggota BPD yang mau mendaftar itu diberi formulir dan diberi tahu kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi. Ketika itu sudah dilengkapi, formulir itu dibawa kembali dan nanti mekanismenya akan diberitahukan lebih lanjut, Pak. Itu mekanismenya ya? Jadi ada pendaftaran, ngisi formulir. Lalu kemudian saat itu seingat Mas Wildan ada berapa orang yang mendaftar? Warga? Kebetulan saya itu, desa saya kan ada 5 dusun, Pak. Di dusun saya, satu-satunya dusun yang kandidatnya lebih dari 2. Kandidat apa itu? Kandidat calon anggota BPD-nya. Sedangkan di dusunnya Mas Wildan? Ada 2 orang yang mencalonkan? Ada 3 orang tepatnya. 3 orang? 3 orang. Sedangkan kebutuhannya itu hanya 1 orang. Karena memang luasan wilayah dusun saya itu
sempit, terus jumlah penduduk juga nggak banyak. Jadi perwakilan dari dusun kami itu sebetulnya hanya satu. Kira-kira saat itu ketika muncul 3 orang, berarti kan ada 2 orang kompetitornya Mas Wildan. Kompetitor. Saat itu kira-kira dagdikdukder atau dianggap biasa saja ini. Jadi pada saat itu ketika saya tahu calon anggota BPD yang mendaftarkan diri itu ada lebih dari 2 orang, yaitu 3 orang, saya sempat kepikiran, Pak, karena 2 kandidat ini petahana. Petahana. Oh, petahana ya. Petahana. Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kenapa kok bisa dua-duanya menjadi petahana? Karena pada saat itu saya kurang mengikuti ya. Mungkin periodisasi sebelum saya menjadi anggota BPD itu masih menggunakan regulasi lama. Oh iya iya. Jadi pada saat itu tidak ada unsur jumlah penduduk dan luasan wilayah. Mungkin ada mekanisme lain. Akhirnya ada 2 anggota BPD, Pak, dari dusun saya. Di situ saya sudah mulai deg-degan. Deg-degan apa? Karena saya kan pendatang baru. Cuman pada saat itu saya masih ada rasa percaya diri karena saya kan sudah bergerak di bidang kepemudaan. Waktu itu 2 bulan setelah pernikahan, kemudian mendaftar, apakah performa juga tetap seperti saat pakai songkok, sarung begitu ya? Nah ini kan citra santri kan begitu ya. Jadi memang background keluarga, Pak, kebetulan background keluarga itu juga pendidik semua, juga punya lembaga pendidikan gitu. Memang kami dibiasakan sebisa mungkin, apalagi kalau sudah sore hari seperti ini, ya kita sudah berubah tampilannya. Oh gitu ya. Gitu. Teman-teman semuanya biasanya di dalam songkok. Songkok itu kalau dilepas di atasnya begini ada ruang untuk yang bisa dibuka. Nah biasanya di situ ada dulu kala ada lipatan-lipatan kertas. Maknanya ini jimat apa gitu ya. Nah, apakah itu dipakai juga pada saat pemilihan? Alhamdulillah, Pak. Ada jimat-jimat yang jimatnya dipasang. Itu gambar Oto Iskandar Dinata. Karena untuk kepentingan beli rokok atau itu kan uang. Iya. Karena memang songkok itu multifungsi, Pak. Multifungsi. Kalau bagi kami songkok itu multifungsi. Kadangkala kalau ada catatan penting kita masukkan di sini. Kalau memang kita nggak bawa dompet, gitu ya, kita juga masukkan uang di sini. Saat ini kira-kira ada apa? Kebetulan kosong, Pak. Kosong, iya. Ketika itu kita sudah diberitahu bahwasanya khusus dusun saya mekanismenya adalah pemilihan. Akhirnya disitulah karena ada 3 orang tadi. 3 orang. Berbeda dengan dusun yang 4 yang lain, itu menggunakan musyawarah dan sifatnya sudah aklamasi. Karena di dusun yang lain kebetulan tidak ada kandidat yang lain, Pak, hanya satu saja. Mas Wildan, saya kepingin tahu nih, pemilihan di tingkat dusun untuk mencari 1 orang yang akan dibawa, yang akan mewakili dusunnya. Bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi pada saat itu kami diberitahu, kita dipanggil oleh panitia pemilihan anggota BPD di Balai Desa. Pelaksanaan pemilihan nanti akan ditempatkan di rumah kepala dusun, Pak. Dan nanti yang dihadirkan adalah perwakilan tokoh masyarakat, juga ada perwakilan RT dan RW. Disitulah akhirnya ya kami oleh panitia itu diminta untuk segera membuka komunikasi. Itu artinya ya melakukan pendekatan. Perkenalan kepada orang-orang yang nantinya akan memilih kami, Pak, seperti itu. Ya. Ini dalam perjalanannya mekanismenya seperti itu. Kemudian terpilihlah 1 orang. Seorang pemuda bernama Ahmad Wildan Zahrawan. Terpilih mewakili dusun untuk kemudian ditetapkan.
ditetapkan sebagai anggota BPD. Anggota BPD. Ya, itu masa lalu Mas Wildan. Masa lalu. Lalu kemudian tahun 2021 mengundurkan diri. Yeah. Proses pengunduran dirinya adakah mekanismenya? Ada, Pak. Jadi saya sempat komunikasi dengan pihak pemerintah desa, lalu juga dengan ketua BPD saya, karena saya mau melangkah ke saya anggap bentuk pengabdian yang lain sama-sama kepada masyarakat desa maupun desa itu sendiri. Saya mengundurkan diri. Akhirnya saya diminta untuk membuat surat pengunduran diri tertulis, yang itu nanti disampaikan kepada pemerintah desa, ketua BPD, dan nanti akan ditindaklanjuti. Selama 3 tahun menjadi anggota BPD, apa karya yang bisa diceritakan? Alhamdulillah, salah satu capaian terbesar bagi saya pribadi, Pak, karena di akhir tahun 2021 itu juga kami punya hajatan besar di desa, yaitu tahun 2021. Iya, yaitu pemilihan kepala desa, Pak. Saya sebagai anggota BPD sekaligus sekretaris BPD pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk turut serta mensukseskan pelaksanaan Pilkades. Jadi pada saat itu kami anggota BPD beserta pemerintah desa dan perwakilan tokoh masyarakat, kita membentuk panitia Pilkades pada saat itu, Pak. Ya, sampai pelaksanaannya selesai, sampai terpilihlah kepala desa. Ada anggapan BPD ini dibentuk untuk kemudian jadi stempel. Jadi stempel kebijakan-kebijakan kepala desa. Bagaimana menurut Mas Wildan? Kalau saya pengalaman yang singkat tadi hanya 3 tahun, tapi itu sangat bermakna bagi saya. Kalau dikatakan tukang stempel, memang kenyataannya iya, Pak. Oh gitu ya? Iya. Dalam arti begini, Pak, karena peraturan yang dikeluarkan oleh desa yaitu Perdes, di situ juga perlu disetujui. Ya, salah satu bentuk persetujuannya adalah dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel. Oh gitu. Ada kajian nggak sebelum menyepakati, misalkan ada regulasi yang dibahas begitu di internal BPD, ada enggak? Jadi ketika saya menjadi anggota BPD, saya menjadi sekretaris BPD, saya juga pengalaman pertama menjadi anggota BPD, saya mendapatkan banyak masukan, termasuk dari internal anggota BPD sendiri. Mas, tugas sampean salah satunya di sekretaris ini juga mempelajari apa yang kita tanda tangan. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya kita coba, kita bahas poin-poin yang ada. Artinya tanda tangan dulu baru dipelajari atau dipelajari dulu? Yang jelas ini menarik ya, ini. Yang jelas kami pelajari dulu, Pak. Oh gitu ya. Pelajari dulu baru tanda tangan. Tanda tangan. Artinya meskipun BPD itu dicitrakan kurang positif, yaitu tukang stempel, tapi tetap ada proses pembelajaran ya. Dipelajari dulu, baru kemudian kalau setuju siap membubuhkan tanda tangan dan stempel. Pernah tidak setuju? Pernah, Pak. Oh pernah ya? Kita pernah, tapi ya kita mencoba bernegosiasi, kita mencoba berdiskusi di situ. Artinya ya kita harapkan apa yang kita sepakati itu memang betul-betul menjadi manfaat bagi semuanya, yang gitu. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dikalahkan atau dirugikan. Ya dalam perjalanannya juga pasti ada berbagai macam ya pendekatan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita pengalaman saya yang sebentar itu nggak pernah mengalami sampai terjadi kebuntuan atau
deadlock istilahnya nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti setiap ada masalah masih bisa dilakukan proses musyawarah, musyawarah sesuai dengan namanya kan. Betul, termasuk berkaitan dengan pilkades tadi Pak. Jadi kebetulan salah satu kandidat itu kan adalah warga atau masyarakat desa sebelah yang menjadi calonnya. Iya, calon. Oh iya. Disitulah akhirnya kami BPD beserta pemerintah desa dan panitia yang kita bentuk, kita mencoba mengkaji kembali peraturan bupati yang sudah ada dan kita menyusun tatib tadi. Itu. Kalau boleh tahu, saat itu BPD itu sudah menerima apa istilahnya? Honor atau operasional? Iya, Pak. Ada bahasanya apa ya? Honor ya? Ya, honor. Honor ya? Iya, honor. Sampai berapa besar diterima oleh Mas Wildan? Aduh, ini nggak enak ini. Kalau sudah bilang nominal ini nggak enak. Nah, ini kan uang publik Iya. Uang publik yang kemudian diberikan kepada seseorang karena jabatannya. Sehingga publik pun juga punya ruang untuk mendapatkan informasi. Iya. Keterbukaan, Pak. Betul, iya. Keterbukaan. Bukan dalam konteks menelanjangi. Menelanjangi, betul. Jadi pada saat itu Pak, kami sebagai anggota sekaligus sekretaris dari BPD itu dapatkan honor sebesar 550.000 Pak per bulan. Per bulan 550.000. Dan itu ada perbedaan antara ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Ya. Untuk ketua 600, wakil ketua dan sekretaris 550, anggota 500. Oke, kita sekarang itu Mas Wildan dalam sejarahnya yang pernah berpartisipasi dalam pemerintahan desa. Nah, kemudian di tahun 2021 Mas Wildan undur diri. Kira-kira proses pengunduran diri itu dimotivasi apa sehingga memutuskan diri untuk mundur? Apakah karena honor yang kecil atau karena ada pekerjaan yang lebih menjanjikan? Bagaimana Mas Wildan? Jadi di akhir tahun 2021 setelah kami selesai melaksanakan pemilihan kepala desa, kami mendapatkan informasi ada rekrutmen tenaga pendamping profesional, Pak. Kementerian Desa. Jadi pada saat itu ada salah satu kenalan saya menyampaikan, Mas Wildan, ini ada rekrutmen TPP. Apa itu TPP? Yaitu tenaga pendamping profesional Kementerian Desa. Lalu saya tanya, tugasnya apa sih gitu, TPP? Ya akhirnya disampaikan tugasnya banyaklah tugasnya yang berkaitan dengan pemberdayaan termasuk dan seterusnya. Di situ akhirnya saya mulai berpikir, waduh, ini tantangan baru kayaknya ini yang perlu diambil ini. Karena nggak semua peluang itu datangnya 2 kali dan seterusnya. Akhirnya saya balik lagi karena saya punya pasangan, punya istri, saya komunikasi dengan istri saya. Lalu balik lagi saya minta doa dan restu dari orang tua. Itu mendaftar dulu lalu kemudian diterima sebagai TPP baru kemudian berhenti atau berhenti dulu? Ketika itu mendaftar dulu, Pak. Ketika itu mendaftar dulu. Karena saya tanya pada saat itu, saya itu BPD, apakah bisa? Secara regulasi nggak bisa. Artinya jenengan nanti ketika memang sudah terpilih harus mengundurkan diri gitu. Akhirnya saya mencoba komunikasi dengan pemerintah desa dan dengan ketua BPD saya. Mereka sudah bilang silakan Mas, ya, jenengan ikut tes rekrutmen. Nanti keputusannya bagaimana kita bicarakan di kemudian hari. Seperti itu. Berarti sejak saat itu Mas Wildan undur diri karena sudah mengambil keputusan untuk tegak lurus dengan regulasinya, yaitu sebagai tenaga pendamping profesional. Nah, ini apa ini Pak Ito? Ini camilan kita di sore hari. Iya. Camilan di sore hari kita ini namanya apa ini Pak? Apa ini ya?
Kalau orang Jember biasa nyebutnya cilok. Cilok. Saya nggak tahu kalau secara nasional, Nasional, gitu ya. apa namanya. Iya. Ada yang bilang pentol, sambel, begitu ya. Macam-macam lah. Tapi Iya. Mas Wildan, Nggih. kopinya Ini juga bisa boleh diminum. dimakan Boleh, sambil dimakan. silakan. Mohon maaf, saya makan dulu. Mas Wildan, berarti sejak 2021 sampai sekarang ya menjadi Sejak tahun pendamping desa. 2022, Pak. Oh, 2022. Sejak tahun 2022 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti 2 tahun ya Mas Ian ya? 22, 23, ya 2 tahun lebih sudah. 2 tahun lebih. Nggih. Nah, kalau tidak salah baca, Nggih. salah satu tugas pokok dan fungsi tenaga pendamping profesional Nggih. itu adalah melakukan proses pendampingan. Ada 2 hal, Nggih. yaitu pendampingan berkaitan dengan pembangunan Nggih. dan pendampingan berkaitan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan, betul. Dua-duanya ini kan menurut saya kan tidak asing bagi Mas Wildan. Karena masa lalunya kan Iya, ya betul. sudah berkecimpung Betul. di ini kan di Iya. pemerintahan desa Nggih. kan ya. Nggih. Nah, tingkat kesulitan Nggih. Mas Wildan sebagai tenaga pendamping profesional maka tentu akan berbeda Berbeda betul, dengan Pak. teman-teman lainnya yang masa lalunya Nggih. belum memiliki pengalaman apapun gitu Iya. ya, atau masa lalunya berada di luar pemerintahan. Nggih. Bisa diceritakan Mas, Nggih. kira-kira ketika menjadi BPD itu kemudian menjadi tenaga pendamping profesional, kira-kira itu benar-benar bisa membawa bekal apa tidak? Oke. Betul Pak Itong, jadi apa yang jenengan sampaikan itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi pengalaman saya di BPD itu sedikit banyak berpengaruh terhadap bagaimana cara saya bekerja, bagaimana cara saya berpikir dan seperti itu dan seterusnya. Karena dulu ketika saya menjadi anggota BPD pun saya juga ketika ada hal-hal tertentu yang kiranya saya belum tahu atau mungkin saya nggak ngerti tentang itu, saya juga bertanya kepada teman-teman pendamping desa, gitu. Dan ternyata ketika saya menjadi pendamping, akhirnya saya merasakan, oh iya, jadi beginilah sudut pandang BPD dari kacamata seorang pendamping desa. Dan saya juga punya pengalaman sudut pandang menjadi anggota BPD ketika saya menjadi sekretaris BPD. Di situ saya akhirnya sedikit banyak, karena ternyata Pak, setelah saya menjadi pendamping, saya coba langkah pertama saya itu di samping saya silaturahim dengan kepala desa beserta perangkat, juga dengan BPD Pak. Jadi ketika itu saya tanya, saya diskusi, saya ngobrol, saya sampaikan, saya dulu juga pernah menjadi anggota BPD Pak. Jadi sedikit banyak juga mungkin apa yang kita alami di masa lalu, mungkin saat ini juga jenengan alami. Nah, akhirnya kami diskusi, ternyata betul problem-problem yang sifatnya itu umum. Di situ saya akhirnya, oh iya, memang ternyata sama. Beberapa hal itu berkaitan dengan memahami tentang pembangunan desa, memahami tentang regulasi, itu menjadi salah satu menjadi kelemahan dari BPD, itu Pak. Dan di situ saya berupaya mengajak komunikasi dengan BPD, apa yang kiranya bisa saya bantu, saya akan bantu. Entah itu akan saya bantu secara langsung atau saya bisa jadi menjadi fasilitator bagi BPD yang saya dampingi untuk saya datangkan narasumber atau tenaga ahli yang lebih kompeten seperti itu, Pak. Berarti sekarang bekerja di mana? Saya kebetulan alhamdulillah per 2022 saya bekerja di, saya sebut kecamatannya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember.
Masih Republik Indonesia. Iya, masih Republik Indonesia. Alhamdulillah seperti itu, Pak. Kultur sekarang, kultur masyarakat yang ada di domisili Mas Wildan dengan lokasi tugas ada perbedaan tidak? Di awal saya penugasan itu saya kan mendampingi 3 desa, Pak. 3 desa. Kebetulan satu desa itu kulturnya sama dengan lokasi saya berdomisili, yaitu kultur Jawa. Terus yang satunya itu kultur masyarakat perkotaan, yaitu Desa Bangsal-Sari. Oh ya, lebih plural ya. Lebih plural ya. Terus yang satunya tipe desa yang saya katakan semi perkotaan mungkin, karena semi perkotaan. Yang saya dampingi itu termasuk Desa Sukorjo Bangsal-Sari. Di situ masyarakatnya juga majemuk, berbagai macam etnis, maksudnya ada etnis Jawa, etnis Madura, seperti itu. Di situ menjadi tantangan bagi saya, Pak, karena mendampingi 3 desa yang punya karakter masing-masing ini perlu keahlian tertentu juga kan gitu, kesenian. Kalau saya anggap kesenian, karena untuk memahami masyarakat dan seterusnya itu juga memerlukan keterampilan seperti itu. Sepanjang bekerja masih tetap pakai kopiah dan sarung? Enggak, Pak. Jadi tidak ya? Berarti ketika bekerja sebagai tenaga pendamping profesional, sarung dan kopiah ya tidak dipakai. Tidak dipakai. Bagaimana dengan jimatnya? Ya. Kalau jimatnya itu saya terus terang nggak punya, Pak. Oh gitu ya. Oh, saya pikir seperti teman-teman umum gitu ya, santri ini kan punya raja begitu punya ajimat ya. Tulisan-tulisan Arab begitu. Yang ini biasanya membangun rasa percaya diri, confidence. Ya. Perlu itu tidak? Kalau saya termasuk yang tidak merasa perlu, Pak. Oh, tidak merasa. Iya. Sehingga nggak perlu pakai kopiah dan sarung tanpa jimat gitu. Iya, benar. Mas Wildan, tentu saja di lokasi dampingan panjenengan juga bertemu dengan BPD. Betul. Yang kira-kira bisa diceritakan tidak? Adakah perbedaan saat dengan sebagai BPD dengan mereka? Ya, kondisi masing-masing desa itu kan nggak sama memang, Pak. Kondisi masyarakatnya, kondisi pemimpinnya gitu. Jadi di situ saya menemukan beberapa kayak apa ya? Kalau saya sebut keunikan. Masing-masing desa itu punya keunikan tersendiri. Ada yang saya temui anggotanya maupun ketuanya itu orangnya semangat semuanya, ada yang kalem gitu, Pak ya. Jadi itu merupakan khazanah bagi saya. Wah, ini unik ini kalau unik. Iya, betul. Dan ketika saya tanya problem, ya mayoritas sama sih, Pak. Apa yang dulu pernah saya rasakan ya juga mereka rasakan gitu. Melihat mereka ada nggak stempel citra bahwasanya mereka adalah lembaga yang sekedar menyetempel kebijakan pemerintah desa? Ada enggak di lokasi dampingan seperti itu? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Artinya mereka pun juga sama dengan Mas Wildan tadi itu ya, kalau ada regulasi mereka pelajari dahulu gitu. Ya, waktu itu saya tanya ketika ada problem dan seterusnya, ketika ada kondisi tertentu di desa jenengan, kira-kira jenengan bagaimana, Pak atau Bu, dalam mencari solusinya? Ya kami ajak diskusi, kita ajak ngobrol, Pak, kepala desanya. Oh gitu ya. Jadi supaya hal-hal yang di kemudian hari yang kurang bagus itu bisa kita hindarkan gitu, Pak. Oh ya, alhamdulillah seperti itu. Tingkat kesulitan paling tinggi untuk mendampingi pemerintahan desa di saat Mas Wildan menjadi TPP ini, kira-kira apa, Mas Wildan? Jadi gini, Pak, kayak kami itu kan
ditugasi atau ditugaskan oleh kementerian untuk mendampingi desa, itu kadangkala kami itu masih ada saja yang menganggap kami itu semacam wartawan. Oh gitu ya. Iya. TPP adalah wartawan. Iya. Atau nun sewu ada yang menganggap kami ada yang sebagai LSM. Gitu. Juga ada yang juga saking senengnya dengan kami. Kami ini untuk urusan-urusan yang sampai hal-hal yang sifatnya mungkin sangat teknis sekali, kami sampai diajak. Oh iya. Ya. Apa misalnya? Nah, contoh berkaitan dengan kegiatan Agustusan itu, berkaitan dengan lomba dan seterusnya. Itu sampai kita juga pernah diajak diskusi mengadakan lomba ini bagaimana Mas gitu. Itu seninya pokoknya kalau tidak ada Mas Wildan, tetap menunggu begitu ya? Iya tetap ditunggu atau ditanyai gitu ya. Dihubungi terus begitu. Iya, terus ya kayak saya ya nggak mungkin juga Pak ketika mereka menanyakan hal-hal seperti itu juga tidak saya layani gitu. Ya apa tidak semakin Mas Wildan bangga? Saya benar-benar dibutuhkan. Jadi ya alhamdulillah Pak, karena tadi saya pernah berkecimpung di kepemudaan itu, saya akhirnya juga pernah punya pengalaman urusan kepemudaan dan pengadaan event event hari besar nasional seperti Agustusan atau hari-hari penting lainnya. Di situ saya bisa memberikan sumbang pikiran di situ. Di situ saya ada rasa kebanggaan. Oh alhamdulillah. Ternyata pengalaman saya dulu menjadi ketua Karang Taruna itu. Pernah jadi ketua Karang Taruna? Pernah alhamdulillah Pak. Di situ bermanfaat lah. Artinya pengalaman saya ternyata masih bisa digunakan oleh pemerintah desa seperti itu. Mas Wildan ini berarti dalam bekerja mendampingi 3 pemerintahan desa. 3 pemerintahan desa di tahun 2022. Di tahun 2024 sekarang sampai 2023 ya? 3 desa. 2024 sekarang sudah 4 desa. 4 desa. Bagaimana Mas Wildan mengatur? Mengatur ritme, kemudian metode pendampingan sehingga keberadaan pendamping ini bisa dirasakan oleh pemerintahan desa sangat berarti. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setiap desa itu punya keunikan sendiri-sendiri. Artinya ada yang desa itu entah itu pemerintah desanya, entah itu masyarakatnya, itu yang memang betul-betul sangat kritis sekali. Ada yang memang ya wis biasa-biasa saja gitu. Nah itu yang menjadi tantangan bagi saya itu kan perlakuannya itu kan tidak bisa disamakan Pak. Antar desa itu tadi. Itu. Berarti masing-masing desa perlakuannya juga berbeda. Berbeda. Ada yang desa itu inginnya, wes Mas, sama ndak usah nih desa lainnya, itu bahasanya. Nggak usah ke desa yang lain sudah. Ke desa sini aja sudah. Oh gitu ya. Wong saya itu punya tanggungan 2 desa yang lain gitu kan pada saat itu. Enggak wes, gak usah wes. Wes pinter-pinter yang desa yang lain itu sudah. Kalau di sini kan masih bodoh-bodoh bilangnya seperti itu. Tapi setiap hari itu harapannya mereka bukankah itu nyaman bagi banyak orang ini memelihara kebodohan orang itu kan itu, sehingga Pak. ada ketergantungan. Jadi ya salah satu tugas dari pendamping itu kita juga diminta untuk mengadvokasi masyarakat, memberdayakan mereka. Artinya kita bukan kok istilahnya ibarat orang itu jatuh kita yang menariknya supaya berdiri, tapi mengedukasi, memotivasi supaya yang jatuh itu bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Pak. Jadi kalau tadi ada ungkapan bukankah sebaiknya dipelihara itu kebodohan? Ya jangan sampai. Jangan sampai ya. Iya, wah, kasihan. Karena dengan memelihara kebodohan ini kan sebetulnya bisa mendatangkan keuntungan dari berbagai macam hal ya, dari sisi politis, sisi finansial, ekonomi misalnya. Mungkin seperti itu Pak ya bagi yang lain, tapi bagi saya
Ya kita memang makhluk materi, Pak. Kita wujud seperti ini kan kalau nggak ada materinya kan kita termasuk makhluk gaib berarti, Pak ya. Tapi materi bukan segalanya buat Bukan saya, segalanya. Pak. Karena saya sering merasakan kepuasan tersendiri ketika orang yang saya dampingi atau desa yang saya dampingi di situ sudah mulai muncul keinginan untuk memberdayakan dirinya sendiri. Di situ saya ada rasa kepuasan, Pak. Dan ketika itu sudah terwujud, disitulah saya merasa tugas saya itu sebagian sudah terlaksanakan seperti itu, Pak. Dalam bekerja ada supervisor. Ada, Pak, ada. Karena pekerjaan ini kan harus bisa berjalan terukur kan begitu. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan supervisor berarti ada pihak yang mensupervisi. Kalau tenaga pendamping profesional, Mas Wildan disupervisi oleh siapa? Dan bagaimana teknis supervisi misalkan? Jadi kayak seperti saya ini kan, saya itu ada di posisi yang paling bawah yang bersentuhan langsung. Yang disebut dengan pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa. Jadi kami itu disupervisi secara langsung oleh pendamping yang berada di atas kami, yaitu pendamping desa. Pendamping desa. Yang ruang lingkupnya itu satu kecamatan. Satu kecamatan. Pernah tidak mendapatkan dari hasil supervisi kemudian diperoleh tingkat kinerja Mas Wildan tidak sesuai ekspektasi gitu, tidak tercapai targetnya atau gimana? Alhamdulillah sejauh ini karena supervisor saya juga mengingatkan terus, Pak. Artinya mas-mas PD, kalau saya menyebutnya mas-mas PD. Karena memang lagi semuanya. Iya, jadi ada 3 orang, Pak, yang menjadi supervisor kami. Itu mesti mengingatkan, juga mesti membimbing ketika kami ada kesulitan, ketika kami ada keteledoran mungkin dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, disitulah akhirnya tugas-tugas yang memang menjadi keharusan buat kami untuk dilaksanakan, itu alhamdulillah bisa terselesaikan, Pak, seperti itu. Hubungan Mas Wildan selaku TPP kepada dengan pihak yang dampingi, yaitu desa ini kan tidak sekedar kemudian yang didampingi pemerintahan saja ya, tapi juga masyarakatnya, utamanya berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, ini 2 kutub yang selama ini tidak bisa bertemu secara baik, jadi seolah-olah seperti air dan minyak begitu ya. Nah, forum yang bisa kemudian mereka pergunakan termasuk BPD itu kan adalah forum Musdes. Nah, bagaimana Mas Wildan ketika harus menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga forum Musdes itu benar-benar forum politik yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Betul. Termasuk oleh kaum miskin, kaum rentan. Gimana Mas Wildan ceritanya? Jadi alhamdulillah selama ini ketika Musdes kami juga diberi undangan, Pak. Kami hadir sebagai undangan, bukan sebagai peserta. Bedanya kalau kami itu tidak memiliki hak suara, Tidak memiliki hak suara. Hanya sekedar bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi itu adalah semacam pengingat atau ternyata seperti ini toh harusnya Musdes itu gitu kan, Jadi pada saat kami diundang di acara Musdes, kami sampaikan di hadapan musyawirin atau orang-orang yang bermusyawarah. Musyawirin? Iya, istilahnya musyawirin lah. Jadi orang-orang yang hadir pada saat Musdes itu kami sampaikan bahwasanya Pak Bu, jenengan hadir di sini itu bukan hanya sekedar hadir, duduk, lalu diam, habis itu mendengarkan, lalu pulang. Jenengan punya hak, Pak, Bu, untuk menyampaikan aspirasi. Bukan hanya berkaitan dengan program-program yang menyangkut pembangunan fisik, tapi juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusianya gitu. Jadi Bapak Ibu silakan, ini forum resmi.
Karena forum ini memang menjadi forum tertinggi di pemerintah desa. Silakan apa yang perlu disampaikan jangan sampaikan. Mungkin saja Pak Kades atau pemerintah desa itu terlewatkan, ada yang belum masuk dalam program kegiatan mereka di tahun mendatang. Itu yang saya sampaikan seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah sejauh ini yang saya ketahui masyarakat itu sudah mulai muncul keberanian, Pak. Itu mulai saya muncul. Apresiasi sudah. Karena berani untuk ngomong, berani. Ya saya lihat ada yang sampai kadang suaranya bergetar, mungkin karena ini pengalaman pertama. Ya. Ada yang agak kikuk memang, karena mungkin sebelumnya belum pernah ngomong di hadapan masyarakat secara umum gitu, apalagi dihadiri kepala desa, peserta perangkat dan BPD gitu. Tapi itu alhamdulillah menjadi sebuah edukasi bagi masyarakat. Jenengan itu silakan kalau memang ada aspirasi sampaikan dalam acara musyawarah desa seperti ini gitu, Pak. Nah, berkaitan dengan pemberdayaan, salah satu faktor yang salah satu kegiatan yang dalam konteks kebijakan nasional itu menjadi prioritas nasional. Itu adalah stunting. Stunting, betul, Pak. Teman-teman tenaga pendamping profesional sudah paham ya tentang stunting. Nah, kalau tadi di seberang sana ada ibu-ibu sedang mencuci baju dan kemudian mandi begitu. Kira-kira apakah mereka tidak punya jamban atau tidak punya kamar mandi atau tempat untuk mencuci di rumahnya, sehingga mereka masih mandi dan mencuci di sungai gitu. Kira-kira apa kira-kira faktornya? Wah, kalau secara spesifik mungkin saya nggak tahu kondisi beliau-beliau seperti apa. Tapi secara umum memang rata-rata masyarakat di sepanjang daerah aliran sungai Pedas itu memang masih mempertahankan istilahnya tradisi atau kebudayaan pendahulunya, Pak. Artinya entah itu cuci baju, entah itu mandi gitu. Bahkan menurut saya masih ada yang buang air besar gitu. Tapi alhamdulillah setelah ada program-program dari pemerintah berkaitan kesadaran tentang menjaga kebersihan, termasuk kebersihan sungai, saya lihat ya pengetahuan saya orang yang sudah buang air besar di sungai itu sudah semakin jarang kok, Pak. Sudah berkurang ya? Berkurang. Dan kesadaran kalaupun toh ada 1-2 tadi itu ya? 1-2 tadi. Itu kesadaran masyarakat juga sudah mulai terbentuk, sudah terbangun seperti itu. Mungkin hanya cuci baju. Cuci baju ya? Saya kira mereka sudah punya, saya yakin mereka sudah punya kamar mandi di rumah masing-masing, atau mungkin jamban di rumah masing-masing. Cuman kadang-kala memang mereka mencari pengalaman yang sudah berjalan lama mungkin, Pak. Mengingat dulu masih kecil atau masih perawan, suka cuci baju di sungai mungkin. Tapi bisa ya dana desa dipergunakan untuk stop menggunakan air sungai sebagai tempat untuk mencuci gitu, bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Jadi artinya kalau misalkan di tempat-tempat ini sepanjang aliran ini kemudian ditaruh mesin cuci gitu ya. Bisa jadi kan begitu ya? Bisa jadi. Tinggal inovasinya saja ya yang perlu ketemu. Betul. Nah, Mas Wildan, ini ada masyarakat, ada BPD dan ada pemerintah desa. Ada image begini berkaitan dengan dana desa, karena ada beberapa kejadian yang tidak bisa dipungkiri bernuansa korupsi. Iya kan? Nah, ini kan menurut saya korupsi ini kan membahayakan. Laten, Pak. Bahaya laten. Tingkat kedaruratannya atau bahayanya melebihi dari stunting, melebihi dari pengangguran. Karena yang membuat pengangguran dan stunting itu kan justru korupsi tadi. Betul. Nah, kira-kira bagaimana? Pernah nggak Mas Wildan menyampaikan kepada pemerintah desa, karena duit itu kan maksudnya di desa kan ya? Nah, pernah tidak itu menyampaikan atau memberikan pesan untuk stop korupsi gitu?
Jadi kami pernah di dalam salah satu forum, entah di salah satunya di musyawarah dusun pada saat itu Pak, yang pernah saya hadiri. Kebetulan saya hadir sendirian pada saat itu karena ada salah satu masyarakat itu yang nyeletuk tanya berkaitan dengan penggunaan anggaran dan seterusnya. Kami sampaikan bahwasanya pemerintah desa itu punya kewajiban mempublikasikan apa yang menjadi kegiatan di tahun berjalan dan apa yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Itu adalah akses paling mudah bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran yang dimiliki oleh desa, Pak, seperti itu. Jadi contoh ketika ada berkaitan dengan kegiatan-kegiatan desa, pembangunan dan seterusnya, itu bisa diketahui jumlahnya, nominalnya berapa. Walaupun mungkin di situ tidak sampai hal-hal yang detail ya, tapi di situ sudah ada. Dan kalaupun memang ada keinginan untuk meng-cross check, ya silakan datangi. Semua ada proyek pembangunannya, silakan datangi proyek pembangunannya gitu. Berkaitan dengan kualitas dan seterusnya, ya silakan juga. Kalau memang punya keyakinan mungkin ada ketidaksesuaian dan seterusnya, ya silakan gitu, tanyakan lebih. Pernah ada tidak masyarakat kemudian merasa pekerjaan itu misalkan tidak sesuai speknya, lalu kemudian melapor kepada pendamping, kepada Mas Wildan, pernah tidak? Pernah sih Pak. Oh pernah ya? Pernah. Berarti Mas Wildan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah desa, tapi masyarakat juga ya? Betul. Jadi ketika itu justru yang laporan itu BPD, Pak. Ini menjadi... Ini kan harusnya kan BPD tempat untuk mengadu juga kan? Iya. Jadi mungkin beliau-beliau itu juga perlu partner untuk dijak ngobrol, diskusi. Mas, ini kira-kira bagaimana Mas solusinya gitu. Karena saya tahu sendiri Mas, pelaksanaannya mungkin hal seperti ini. Pak, saya sampaikan Pak, kita juga tetap harus menjunjung prinsip praduga tak bersalah juga ketika ada semacam kecurigaan dan seterusnya. Jangan langsung disampaikan ke masyarakat umum, malah akan menjadi kegaduhan, kontraproduktif malah akhirnya. Jadi kalaupun memang jenengan butuh kejelasan, silakan tanyakan langsung ke pemerintah desa. Karena di situ sudah jelas siapa pelaksana kegiatan dan seterusnya. Gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu Pak. Karena saya pun juga nggak ingin memunculkan problem baru gitu. Ketika saking semangatnya kadangkala BPD itu sudah ngomong ke banyak orang sebelum melakukan, kan kita juga ada prinsip tabayun Pak. Klarifikasi. Apa tabayun itu? Klarifikasi. Jadi bahasa Arab ya? Iya Pak. Jadi ditanya dulu, cari informasi yang jelas dulu gitu kan G. Baru nanti ya tindak lanjutnya bagaimana ya tergantung hasil klarifikasi itu tadi kan, seperti itu. Jangan punya asumsi pribadi, punya punya anggapan pribadi lalu langsung menyampaikan ke masyarakat umum. Lah ini kan justru malah bahaya buat siapa? Ya buat banyak pihak gitu. Ya buat yang menyampaikan maupun yang dituduh tadi bahwasanya ada yang tidak sesuai. Ya kalau ini ternyata sesuai kan bagaimana, kan akhirnya masuk ke ranah pencemaran nama baik dan seterusnya. Kayak seperti itu. Monggo Pak, jenengan klarifikasi dulu dengan pemerintah desa. Kalau memang ada ketidaksesuaian, ya harus segera dicarikan solusinya, seperti itu Pak. Mas Wildan, banyak tenaga pendamping yang ingin bekerja di domisili sendiri. Nah, ini Mas Wildan kan bekerja di luar domisili. Luar domisili. Ada tidak keinginan untuk berkarya sebagai tenaga pendamping profesional di domisilinya? Kalau saat ini saya masih ingin ngangsu kawruh atau mencari ilmu sebanyak mungkin di luar wilayah domisili, Pak. Berapa jarak dari rumah ke lokasi terjauh? Terjauh itu desa yang saat ini di Desa Tugusari, Pak. Sekitar? Antara 10 sampai 15 kilo mungkin.
10 sampai 15 kilo. Tergantung rute mana yang mau diambil. Oh, ada rute-rute lain ya, rute alternatif lain. begitu. Ada yang jarak lebih pendek tapi akses ke sana yang agak buruk biasanya gitu. Jalannya. Ada yang jalannya bagus tapi agak memutar. Bukankah itu bisa menjadi modal bagi Mas Wildan ketika melewati jalan yang aksesnya buruk? Itu kemudian menjadi modal pendampingan untuk disampaikan kepada pemerintah desa agar jalan ini baik. Alhamdulillah Pak, pemerintah desa Tugusari yang saat ini saya dampingi itu dari pihak kadesnya maupun dari pihak masyarakatnya itu sebetulnya sudah memikirkan betul tentang fasilitas terutama jalan. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kepala desa dalam rangka karena kita ketahui Pak, dana desa yang diterima desa itu seringkali kalau hanya difokuskan di satu bidang saja, akhirnya bidang yang lain tidak tersentuh Pak. Akhirnya ada pembagian dan seterusnya. Dan masyarakat kadang-kala sudah nggak sabar kalau menunggu 3 tahun atau 4 tahun lagi baru bisa. Akhirnya kepala desa itu sudah ada komunikasi dengan berbagai stakeholders untuk supaya mempercepat pembangunan yang ada di desanya Pak. Sudah saya sampaikan ketika saya ke desa, ke balai, Mas, iki ya saya ngobrol dengan bahasa Jawa. Iki lek umpama dibangun dalane kan luwih enak Mas. Gitu. Iya Mas, tama harus bertahap dulu karena kan jalannya itu kan memang kanan kirinya itu kan ada saluran drainase Pak. Jadi supaya nanti ketika mau dibangun paving itu yang kanan kirinya itu supaya nggak ambrol atau nggak jebol gitu Pak ya, akhirnya harus dibangun tembok penahan dulu gitu. Ya saya sampaikan alhamdulillah ada progres lah. Mas Wildan tahu tentang hal-hal yang sifatnya keteknikan sipil? Kalau saya pribadi nggak tahu Pak, nggak tahu. Masa lalu Mas Wildan studinya ada hubungannya dengan keteknikan sipil? Nggak ada Pak. Nggak ada, kebetulan ya? Saya itu. Lalu bagaimana Mas Wildan kok tahu ada istilah-istilah seperti itu? Jadi ini kan menarik. Menarik Pak. Ilmu betul, jalanan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau orang tuh bilang belajar itu hanya di sekolah saja, artinya ya kita duduk masuk ke kelas itu saya katakan kurang tepat Pak. Karena sebetulnya kita itu ketika ya seperti saya ngobrol dengan jenengan, saya kadang-kala itu dapat wawasan baru. Oh itu termasuk ilmu pengetahuan baru. Jadi saya tahu istilah-istilah seperti tembok penahan tanam, talut, rabat beton, istilah-istilah yang itu sebenarnya asing buat saya karena saya itu dulu pendidikannya juga jauh dari teknik Pak. Saya itu lulusan akuntansi ekonomi. Iya, berbicara dengan angka-angka, uang dan seterusnya. Saya akhirnya kan mau nggak mau ketika saya dampingi pemerintah desa maupun masyarakat, saya harus memperbanyak pengetahuan baru tentang itu Pak. Termasuk pengetahuan keteknikan sipil sendiri. Itu didapat dari pergaulan Mas Wildan dengan supervisor saya terutama Pak. Ada Mas. Lalu kemudian apakah selama bekerja sebagai tenaga pendamping profesional ada upaya dari Kementerian Desa untuk melakukan peningkatan kapasitas secara formal begitu kepada Mas Wildan? Ada enggak? Ada Pak. Oh ada ya? Ya, cuman semakin ke belakang ini saya lihat mungkin semakin berkurang. Semakin berkurang. Mungkin juga ya saya prasangka baiknya mungkin sekarang media pembelajaran sudah banyak, tentunya bisa tidak hanya melalui semacam kelas-kelas tertentu yang duduk dalam ruangan dan seterusnya, kita juga bisa membaca, kita bisa melihat tayangan-tayangan di YouTube dan seterusnya, mungkin seperti itu Jadi ada upaya peningkatan tuh ada. Bahkan dulu ketika saya awal kali menjadi pendamping itu juga ada semacam pembekalan lah. Sebelum saya betul-betul ditugaskan di desa itu macam ada pembekalan. Ya apesnya, saya katakan apes karena dilalah
di tahun 2002 awal itu adalah masa-masa pasca pandemi, Pak. COVID-19. Jadi yang saya tahu, saya tanya, saya dapat informasi dari mas-mas PD ataupun teman-teman PLD yang sudah senior, itu dulu ada semacam pembekalan yang dikhususkan, yang dikumpulkan jadi satu di luar kota seperti itu ya, karena kondisi pada saat ini tidak memungkinkan, akhirnya saya cukup di dalam kabupaten, tapi alhamdulillah tetap ada upaya dari kementerian untuk peningkatan. Learning by doing, belajar sambil bekerja. Betul. Ini kemudian menjadi salah satu metode ya, yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional untuk meningkatkan kapasitasnya. Lalu Mas Wildan, di saat menjalankan tugas Mas Wildan sebagai tenaga pendamping profesional, adakah hal-hal sulit yang itu bisa menghambat capaian? Ada, Pak. Apa misalkan, Mas Wildan? Masalah kesadaran kebutuhan diri masing-masing, Pak. Jadi kadangkala orang itu masih sulit mengidentifikasi itu apakah masuk kebutuhan atau keinginan. Jadi memang pembangunan itu seharusnya kan berdasarkan asas kebutuhan, bukan berdasarkan asas keinginan. Jadi ini terutama yang menjadi tantangan bagi saya menjelaskan kepada masyarakat maupun pemerintahan desa bahwasanya utamakan atau prioritaskan program kegiatan itu adalah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Itu terutama. Karena menyadarkan itu kan juga butuh proses, butuh ketelatenan dan seterusnya. Gitu, Pak. Di penghujung perjumpaan kita, Mas Wildan, sudah mau habis ini, Pak. Iya. Kita sudah 1 jam. Saya minum dulu ini, Pak. Sampai ini, Pak. Mari kita minum bersama. Ini sudah dingin ini tadi. Enak saat panas. Enak saat panas ternyata. Di penghujung perjumpaan kita, Mas Wildan, pesan apa yang bisa Mas Wildan sampaikan kepada publik ya? Publik itu bisa tenaga pendamping profesional, bisa pemerintah desa, bisa pemerintahan kabupaten yang di kecamatan, bisa OPD dan sebagainya, agar dua hal tadi itu, pembangunan dan pemberdayaan benar-benar bisa terwujud. Terima kasih. Menutup obrolan kita sore hari ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya untuk membangun Indonesia kita harus awali dengan membangun desa. Artinya ketika ingin membangun desa, banyak pihak yang harus ikut terlibat di dalamnya. Kita sebagai pendamping juga memerlukan dukungan dan bantuan dari stakeholders yang ada di desa maupun supradesa, terutama masyarakat, BPD, tokoh masyarakat maupun pemerintah desa, karena harapannya semua itu saling bersinergi seperti itu, Pak. Mungkin itu saja yang menjadi kesimpulan. Tetap semangat, jangan kecil hati. Selama masih ada keinginan untuk terus berkembang, insya Allah pasti ada jalan, Pak. Mantap. Membangun desa adalah menjadi bagian penting untuk membangun negeri ini. Terima kasih Mas Wildan atas kehadirannya pada acara podcast kita perdana ini. Perdana betul. Ini kita podcast perdana berada di di saluran air, tepatnya di Desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Kita bertemu lagi pada episode-episode yang akan datang, tentu saja dari Mas Wildan. Pada episode yang akan datang sangat kami tunggu. Makasih Mas Wildan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.